Banyak yang bilang fundamental Chainlink bagus, tapi performa harganya tidak mencerminkan ini. Kita tahu betapa krusialnya peran sebuah jaringan Oracle untuk seluruh industri kripto. Tapi dua pertanyaan muncul karena gerakan harga yang kurang menarik. Apakah token Link sebenarnya tidak dibutuhkan? Atau sebenarnya partisipan pasar tidak paham tentang betapa solidnya fundamental Chainlink? Ini adalah video singkat yang mencoba menempatkan Chainlink ke dalam perspektif yang lebih realistis dibandingkan perdebatan dua kubu ekstrim yang ada di Twitter, dua kubu ekstrim yang ada di kripto. Mulai dari pihak yang berargumen fundamental Chainlink itu sempurna, melawan pihak yang berargumen token Link itu tidak diperlukan. Jadi untuk melakukan analisis ini, kita harus mengabaikan performa harga Link tahun 2021 lalu. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi mari kita mulai dengan poin pasar yang irasional. Jadi dalam banyak hal, performa token Chainlink yang buruk di tahun 2021 juga merupakan alasan kenapa ia memiliki masa depan yang cerah. Chainlink mengorbankan beberapa performa harga jangka pendek untuk menumbuhkan network effect yang sangat besar tanpa persaingan, yang akan membuat imbal hasil jaringannya tinggi dan ekonominya berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, ini menyebabkan dinamika yang cukup disayangkan. Komunitas Chainlink yang biasa kita sebut dengan Marines memang benar tentang fundamental jangka panjang yang mendorong kesuksesan Link, tapi mereka berada sangat awal dan kurang terpapar ke bagian pertengahan akhir dari bull market yang lalu, yang sedihnya didukung oleh token memes dan proyek-proyek tidak berguna yang terbang gila-gilaan. Pada dasarnya, Chainlink telah mengambil pendekatan praktis untuk kesuksesan jangka panjang, tapi sedang beroperasi di pasar kripto yang saat ini hanya menghadiahi para trader jangka pendek dengan imbalan yang temporer yang tidak akan berkelanjutan. Ya, memang begitulah adanya. Kalau melihat ke masa lalu, pasti selalu lebih jelas bahwa dinamika pasarnya tidak dapat dan tidak akan bertahan lama. Kita juga harus mengakui bahwa Link telah mencapai puncak harganya jauh lebih awal dalam siklus bull market lalu. Dan meskipun performa harganya buruk di tahun 2021, Link masih melebihi pertumbuhan BTC dan ETH dari posisi terendah mereka saat bear market di tahun 2018 dan 2019. Namun, sebagian besar pertumbuhan Link terjadi di tahun 2019 hingga 2020. Makanya orang-orang jadi cepat lupa. Iya, ada proyek-proyek legit yang berperforma lebih baik daripada Chainlink belakangan ini. Tapi sebagian besar belum eksis di tahun 2017 kemarin kayak Chainlink, dan sepertinya mereka juga tidak akan terus unggul dalam performa seiring waktu ke masa depan. Kenapa? Karena banyak dari proyek-proyek kecil ini yang narasinya itu hanya mengandalkan hype atau sensasi, dan itu akan memudar. Juga imbal hasil mereka tidak akan berkelanjutan dan itu akan mengering, dan realitas jangka panjang itu mulai akan menghajar mereka. Kenyataannya ada banyak investor yang sudah all in masuk ke Link di awal. Jadi mereka udah cuan besar di tahun 2019 hingga 2020. Tapi karena bertumbuhnya dominasi proyek yield farming dengan persentase laba yang gila-gilaan bersama dengan narasi lain seperti NFT, koin anjing, hasil fork dari Olympus DAO, chain L1 yang cepat dan lain-lain, maka selama tahun 2020 hingga 2021 ini si Link itu menjadi tersembunyi di balik bayang-bayang. Jadinya para Marines, komunitasnya yang setia itu merasakan opportunity cost-nya. Selama waktu ini, Chainlink tetap fokus pada akuisisi pengguna melalui pertumbuhan yang bersubsidi. Inilah keputusan yang bijaksana kalau memang tujuannya adalah kesuksesan jangka panjang, karena hanya biaya pengguna dan pangsa pasar yang akan mempertahankan proyek bagus seperti Chainlink. Sayangnya, keputusan itu jadi menyulitkan Link untuk bersaing di lingkungan pasar yang pada kebanyakan halu. Lalu ada FUD terkait token Link. Hambatan lainnya adalah tim Chainlink menggerakkan beberapa token Link selama waktu ini yang mendorong inflasi. Tokennya digunakan untuk subsidi jaringan, perluasan tim, pengembangan, perbendaharaan, dan banyak hal lain. Semua ini itu kritis dilakukan, memang perlu, tapi kurangnya kejelasan menciptakan narasi yang dilebih-lebihkan sampai orang-orang tuh banyak yang berteriak, "Wah, ini semua tokennya Link di-dump sama pemimpinnya." Narasi yang negatif itu menjadi lebih kuat daripada realitanya. Memang tokennya ada yang dijual, tapi banyak dari token itu kemungkinan tidak pernah mencapai pasar terbuka dan hanya bertukar dompet aja sebenarnya. Persentase berapapun yang mencapai pasar terbuka, kemungkinan besar tidak memiliki dampak harga yang sebesar dari dampak narasi FUD ini.
Narasi ini juga diperkuat oleh kecenderungan FUD dari anggota komunitas Marine sendiri, para analis teknikal, dan kampanye-kampanye FUD lain yang aktif menargetkan Chainlink. Dimulai dari si Zeus, kemudian ada tentara bot Twitter yang sengaja nge-FUD Chainlink, dan banyak influencers lain yang pada pamer hasil cuan ke para Marines. Karena si Marines tuh kemarin juga sombong pamer cuan di tahun 2019. Jadi sementara memang paham sih orang-orang tuh kan pengen tahu kejelasannya, kenapa kok tokennya dijual, kenapa tokennya kok bergerak, kenapa ada inflasi. Tapi saya pikir adil untuk berkata bahwa jumlah FUD itu terlalu dilebih-lebihkan dan Chainlink sebenarnya layak menerima standar analisis yang lebih tinggi daripada proyek lain yang memiliki ekonomi token buruk dan ada inflasi banyak juga. Jadi terlepas dari semua FUD, pergerakan token Link yang memang dilakukan tim Chainlink itu masuk akal kalau kita berpikir jangka panjang. Perluasan produk Chainlink itu membutuhkan ekspansi tim dan landasan pacu yang panjang serta yang dapat diprediksi. Ini membutuhkan pengguna dan dengan mensubsidi pertumbuhan awal, sejumlah nama proyek tersebut nanti bisa menjadi besar dan bisa bertahan lama. Jadi kalau mengambil pesan moralnya, saya pikir para Marines itu harus mulai melihat Link sebagai investasi jangka panjang mereka. Silakan kalian miliki aset sampingan lain, altcoins yang bisa kalian mainkan dengan exposure jangka pendek yang lebih menggiurkan keuntungannya. Karena memang pasar kripto masih irasional sejauh ini. Jadi sebenarnya terlepas dari performa harga, Chainlink itu telah sukses di tahun 2021 secara fundamental. Ada banyak pertumbuhan bagus yang telah mereka capai untuk ekosistem Chainlink. Ini semua berkat kerja keras pengembang, peneliti, kontributor, penyedia data, operator node, anggota komunitas, dan banyak pihak-pihak lain yang telah membantu kesuksesan tahun 2021 secara signifikan. Nanti mungkin di lain waktu bisa kita bahas tentang 7 pilar utama yang menjadi sorotan adopsi Chainlink yang sangat pesat. Jadi kalau kita ngomongin soal masa depan Chainlink, Link itu tidak akan bersaing dengan setiap siklus hype, tapi akan bersaing dengan BTC, ETH, dan aset blue chip lain dalam jangka panjang. Semua ini bergantung pada kebutuhan pribadi dan profil risiko kalian. Kalau kalian memiliki pandangan multi tahunan, maka performa harga 1 tahun itu tidak relevan. Tapi kalau kalian mudah stres dan ingin exposure terhadap kenaikan harga jangka pendek yang lebih volatil dengan potensi terbang bisa tinggi gila-gilaan, maka silahkan bermain aset lain untuk sampingan. Sementara Link akan tetap kalian pegang di balik layar, bertumbuh dewasa nih si Chainlink menjadi tabungan pensiun jangka panjang kalian. Penting untuk mengetahui kategori investor seperti apa kalian itu untuk bisa menciptakan ekspektasi yang realistis pada Link dan pasar kripto. Kita semua percaya pada kesuksesan jangka panjang Chainlink dan keuntungan tinggi dari token Link. Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa akan ada periode irasional di pasar di mana hype gila-gilaan atau spekulasi proyek lain akan melampaui performa harga Link. Terlepas dari ini, masa depan jangka panjang Chainlink masih tidak tertandingi. Bayangkan alternatifnya dari Chainlink, perusahaan itu harus membayar harga penuh untuk keamanan Oracle yang premium, atau mereka harus menggunakan Oracle yang dapat kena eksploitasi, atau malah terpaksa menggunakan solusi teknologi yang cacat yang dikerjakan hanya dalam beberapa jam oleh tim yang kurang kompeten. Jadi bayangkan kalau Chainlink tiba-tiba menghilang besok pagi, tingkat eksploitasi DeFi dan kecepatan inovasi itu akan sangat berbeda dari hari ini. Jadi meskipun Chainlink mensubsidi biaya dengan mengenalkan inflasi supply pada tokennya, mereka juga secara efektif menangkap mayoritas pangsa pasar utama yang kemudian dapat mempertahankan proyek ini tanpa subsidi nantinya. Ini semua bersamaan dengan network effect Chainlink yang terlalu besar untuk disalip oleh kompetitor manapun. Chainlink juga tidak hanya dirancang untuk umpan harga atau data aja. Chainlink juga menyediakan beberapa layanan lain yang sangat penting. Jadi ada banyak lagi kasus penggunaan smart contract yang dimungkinkan oleh keberadaan Chainlink. Cakupan-cakupan sektor utamanya itu termasuk DeFi, pembayaran eksternal, NFT, gaming, metaverse, Web3, asuransi, sistem perusahaan, rantai pasokan, utilitas, otorisasi dan identitas, pemerintahan, sustainability, komputasi off-chain, dan masih banyak lagi daftarnya yang belum lengkap ini karena jumlahnya tidak terbatas. Chainlink memungkinkan semua hal tersebut, banyak hal lainnya yang manusia dapat pikirkan untuk masa depan dunia yang lebih baik. Jadi dengan semua utilitas ini, kita ini berbicara tentang Chainlink yang akan mengamankan aset bernilai triliunan dolar setiap hari.
Kita masih berada sangat awal dalam ekonomi smart contract yang lebih luas. Kita baru aja menggores permukaannya smart contract dan belum melihat integrasi mendalam dengan ekonomi yang tradisional. Chainlink akan menjadi proyek kunci untuk fase ini karena kesuksesan ekonomi yang tradisional didorong secara fundamental dan memiliki taruhan tinggi. Nilai semacam ini membutuhkan tim pengembangan yang serius dan standar keamanan yang tinggi. Dan sejujurnya, apakah ada yang benar-benar percaya bahwa tim lain memiliki kualifikasi dan kompetensi yang terbukti untuk memenuhi tujuan ini selain Chainlink? Ini adalah taruhan serius yang ada di tangan kita yang akan bertumbuh seiring waktu. Jadi opini penutupnya, Chainlink itu memainkan permainan jangka panjang dan semua tindakannya mencerminkan itu. Sangat mirip kasusnya dengan perusahaan besar lain seperti Amazon yang mendorong pengembangan mereka dan menangkap pangsa pasar melalui investasi di dalam jaringan, baik itu melalui utang atau subsidi token. Kita semua bisa menyaksikan strategi ini. Amazon ya beralih dari sekadar toko buku online menjadi infrastruktur cloud dan belanja retail yang dominan. Jadi dengan melihat orang-orang yang mendukung proyek Chainlink dan memantau fokus Sergey Nazarov yaitu co-foundernya Chainlink Labs, tidak sulit untuk kita memproyeksikan masa depan Chainlink yang dapat beralih nih dari sekadar berbagi umpan data menjadi infrastruktur yang paling banyak digunakan dalam smart contract. Jadi sementara harga Link tidak berperforma baik tahun lalu, siklus jangka pendek akan datang dan pergi begitu saja. Sementara kesuksesan jangka panjang adalah produk dari fundamental dan pangsa pasar yang bagus. Itulah kenapa semua orang, bahkan para haters, tidak akan terkejut kalau mereka melihat Link tiba-tiba melonjak ke posisi top 3 dalam kapitalisasi pasar. Kami tidak tahu kapan siklusnya akan berubah, tapi itu akan bergeser dan terjadi dengan cepat. Pasar bisa menjadi irasional, tapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Nah, silakan bermain aset sampingan lain untuk mencari eksposur pasar kripto yang lebih volatil saat ini. Tapi kalian perlu pahami bahwa peringkat top 25 Chainlink saat ini adalah peluang besar untuk menyerok proyek blue chip ketiga setelah Bitcoin dan Ethereum, sementara pasarnya masih irasional. Jadi kalau kalian tertarik guys untuk mempelajari lebih lanjut tentang Chainlink, silakan tonton 2 episode dari YouTube Republik Rupiah tentang berinvestasi di Chainlink. Kami sudah bikinkan dan kalian bisa tonton langsung di channel ini. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!